kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID dan persepsi ibadah. COVID-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh organisasi internasional World Health Organization yakni WHO. Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan 19 novel coronavirus, namun pada 11 Februari 2020 WHO berubah namanya menjadi coronavirus disease. Berdasarkan pandangan ahli dari dokter spesialis paru-paru, COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya. Tidak ada yang kebal dari virus 19. Hanya saja dampak dari virus ini terdapat kesehatan bersifat variatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bahaya penyebaran virus COVID-19 menuntut pemerintah mengambil kebijakan strategi untuk stay home dalam bekerja, beraktivitas, dan beribadah. Bahkan secara khusus Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengambil ketetapan untuk beribadah di rumah, sebab masjid adalah tempat beribadah yang umat kumpul dan terjadi interaksi antara mereka, sehingga kemungkinan besar virus berkembang dan menular di antara mereka. Dunia telah memproklamirkan perang melawan virus corona sejak kemunculan pertama di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019. Novel coronavirus atau COVID-19 telah menjadi wabah dan melanda berbagai negara di dunia tanpa kecuali di Indonesia. Tercatat sudah ribuan bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan social distancing atau pembatasan sosial, salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan mengajukan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing ditambah dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak berkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Contoh beberapa distensi pada saat pandemi yang namanya sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat fardu dan wajib dilakukan secara berjamaah, namun sholat ini tidak akan menjadi wajib ketika uzur yang dibolehkan menurut Jumat. Kalau terjadi sebenarnya adanya virus, jangankan virus sudah besar dan kondisi dalam bahaya pun kewajiban sholat menjadi uzur. Namun demikian bukan berarti meninggalkan sholat Jumat sampai kapan pun menjadi wajib. Ukurnya sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing berjamaah bersama keluarga. Dalil argumen gugurnya sholat Jumat adalah narasi hukum seperti Syad al-Duriyah, al-Musaqqah, Tajlibu al-Taisir, dan ad-Dururu Yuzal. Namun gugurnya sholat Jumat ini selama ilat ini masih melekat, sebab ada kaidah usul yang juga mengatakan mau biha lidururoh yang ketiru bikodiroh. Apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedaruratannya. Selanjutnya sholat tarawih dan idul fitri. Berbeda dengan sholat Jumat, sholat tarawih dan idul fitri sepakat ulama adalah hukumnya sunnah. Karena itu tidak sholat tarawih atau idul fitri atau tidak untuk dianjurkan. Tidak banyak argumen untuk menolaknya karena hukum sholat dari kedua hal ini adalah sunnah. Namun meskipun hukumnya sholat keduanya adalah sunnah, sholat ini juga sangat utama karena sholat ini sholat tahunan yang menjadi spesial di bulan, yaitu bulan mulia Ramadan. Ketetapan untuk sholat tarawih dan idul fitri di rumah didasarkan pada
pada adanya uzur syar'i corona menjadi uzur syar'i dibolehkan untuk tidak salat tarawih dan idul fitri di masjid secara berjamaah. Ketetapannya pun sama ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut rawan terjadi virus corona. Jika daerah tersebut itu zona merah, maka haram melaksanakan sholat tarawih dan idul fitri berjamaah. Tapi jika zona kuning, maka makruh pelaksanaan sholat jumat, tarawih dan idul fitri. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.